Di balik lezatnya hidangan yang tersaji dalam sebuah pesta atau minimal kotak makan siang, ada perjuangan melawan waktu para pekerja catering. Kecepatan, ketepatan, dan ketangkasan menjadi harga mati. Mereka berpacu dengan waktu untuk menyajikan makanan berkualitas dan sesuai jadwal. Lantas, seperti apa ritme kerja serba cepat mereka? Buat 200, ada yang buat 400 ada penggorengannya. Tergantung acara kadang 600-700 porsi. Makanya yang gede, penggorengan yang gede. Bisnis catering rumahan, kantoran maupun acara besar seperti pernikahan memang cukup menjanjikan. Konsistensi rasa, higienitas, inovasi menu, dan pastinya layanan tepat waktu jadi kunci rahasia sukses usaha catering. Hari ini kami mengikuti proses pembuatan berbagai menu sebuah usaha catering di kawasan Makassar, Jakarta Timur yang sudah berdiri puluhan tahun. Setiap malam, 3 orang karyawan berbelanja bahan pokok di Pasar Induk Kramat Jati. Proses belanja harus dilakukan satset ya Secret Lovers. Semua bahan pokok harus dibeli dalam waktu singkat. Mulai dari sayur-sayuran seperti labu siam, kacang panjang, dan jagung untuk sayur lodeh serta sayur asem, hingga kentang dan wortel untuk sayur sop. Tak ketinggalan, deretan bumbu dapur mulai dari bawang merah, bawang putih, bawang bombay, hingga berbagai jenis cabai, dari cabai merah sampai cabai rawit hijau, masuk dalam daftar belanja. Nah, ini yang juga penting Secret Lovers. Bumbu rempah seperti lengkuas, daun salam, jahe, kunyit, dan serai tak boleh ketinggalan ya. Kita belanja malam. Soalnya ini barangnya baru datang dari mana sih? Dari Dieng, dari daerah. Jadi kita makanya milih belanjanya itu malam biar fresh. Ya sayurannya, terus kentangnya juga gede-gede lagi. Bagus gitu kualitasnya. Pukul 9 malam, barang belanjaan yang diangkut mobil minibus langsung dihandle 5 karyawan bagian persiapan yang sudah siap dengan pisau dan telenan. Mereka bekerja berdasarkan urutan menu yang akan dimasak. Tuh lihat Secret Lovers, para pekerja ini sangat cekatan melakukan tugas dapur ya. Dari mengupas, membersihkan, hingga merajang sayuran. Untuk hari ini ada sayur asem, ada empal, ada udang masak cabai hijau, ada bakso juga, ada siomay, macam-macam. Kalau persiapan bisa 4 jam 5 jam kalau barangnya udah kumpul semua gitu. Ya, itu buat semua motongin semua. Ya, buat semua motong. Pengerjaan 1,5 kilogram jagung hanya butuh waktu 10 menit. Sedangkan 40 butir labu siam bisa dikupas dan dirajang rapi hanya dalam waktu 30 menit saja. Nah, untuk menghasilkan 100 potong tempe dan 100 potong tahu yang semuanya berbentuk segitiga, mereka hanya butuh waktu sekitar 10 menit. Wah, satset banget ya! Namun yang paling membutuhkan kesabaran dan ketelitian adalah saat mengolah bakso. Bukan dirajang biasa, bakso-bakso ini harus dikerat atau dibelah bagian ujungnya agar saat dimasak nanti bisa merekah cantik seperti bunga. Mengolah 10 kg bakso dengan cara seperti ini harus diselesaikan dalam waktu 1 jam loh. Sementara urusan bumbu dapur seperti membersihkan dan merajang cabai yang begitu banyak, biasanya bisa diselesaikan dalam hitungan jam. Yup, kecepatan menjadi kunci, mengingat setiap hari catering ini harus menyiapkan paling sedikit 200 porsi makanan lengkap beserta makanan ringan seperti kue basah dan cemilan sehat. Kan sayuran yang mau direbus dulu, kita duluin dulu bangsa sayur asem. Kalau yang mau direbus duluan berarti jagung sama melinjo. Soalnya mau direbus dulu, habis itu baru selesaiin semua, ada kacang panjang, ada melinjo, kacang merah, dipotong dulu ntar pagi baru direbus, dijadinya ntar pagi. Pokoknya disiapin dulu aja buat ntar. Jadi pagi udah direbus udah siap aja gitu. Ya masukin dulu kulkas, ya biar segar. Proses memasak di dapur catering ini menggunakan sistem estafet. Begitu bahan-bahan seperti sayuran atau bumbu selesai dirajang oleh tim persiapan, langsung dioper ke meja masak untuk segera diolah. Sementara sebagian bahan yang belum masuk ke dapur disimpan rapi di dalam lemari pendingin agar kualitasnya tidak menurun.
Di atas deretan kompor bertekanan tinggi, 5 orang juru masak di bawah komando Wiwit, sang kepala chef, sudah siap siaga. Untuk mengolah ratusan porsi sekaligus, dapur ini dilengkapi dengan deretan wajan raksasa berbagai ukuran. Mulai dari wajan yang mampu menampung 100, 200, hingga wajan super besar yang bisa mengolah 400 porsi dalam satu kali masak. Ini buat 100, ada yang buat 200, ada yang buat 400, ada penggorengannya. Macam-macam. Tergantung acara kadang 600, 700 porsi. Makanya yang gede, penggorengan yang gede. Dibikin 200, dibikin 2 kali ini. Seluruh aktivitas memasak di dapur ini harus tuntas pada pukul 3 pagi. Di waktu ini, seluruh masakan sudah harus siap, mulai dari sayur-sayuran, lauk pauk, hingga cemilan sehat seperti rebusan singkong, pisang, jagung, dan edamame. Tapi ini belum selesai, Secret Lovers. Seluruh makanan masih harus melewati tahap QC, quality control, sebelum dikemas. Karyawan bagian pengemasan akan memeriksa kembali setiap menu yang sudah matang. Jika ditemukan ada bahan yang kurang layak atau hasil masakan yang tidak sesuai standar, maka makanan itu akan langsung dipisahkan dan tidak akan dikirim ke pelanggan. Ini dilakukan untuk memastikan hanya makanan terbaiklah yang sampai ke tangan konsumen. Ini yang jelek, yang kurang bagus ya. Jelek sih nggak kurang bagus. Takutnya komplain. Oh, biar nggak dikomplain. Iya gitu. Setelah proses pengawasan kualitas selesai, seluruh makanan berat seperti nasi, sayur, dan lauk pauk dikemas dalam wadah khusus yang dilapisi plastik. Hal ini dilakukan untuk memastikan makanan tidak tumpah selama di perjalanan. Sementara untuk jenis jajanan ringan atau snack dimasukkan ke dalam kotak kertas khusus. Proses pengemasan ratusan porsi ini dilakukan secara cepat dan hanya memakan waktu sekitar 30 menit saja. Penyusunan di dalam mobil box juga tidak boleh sembarangan loh. Tim menggunakan teknik penyusunan berdasarkan bobot. Makanan berat diletakkan di bagian paling depan. Semakin ke belakang, mobil diisi oleh makanan dengan beban yang semakin ringan. Strategi ini diterapkan agar keseimbangan mobil tetap terjaga dan tidak oleng saat tancap gas di jalan raya. Dengan begitu, seluruh pesanan dipastikan tetap rapi dan tidak berantakan hingga sampai ke tangan konsumen di seluruh wilayah Jabodetabek. Ya mungkin sayur sop kena mengandung air gitu kan. Ya, di depan. Di belakang yang kering-kering aja. Sama sebuah snack kayak macam gitu. Itu kan aman posisinya, kalau begini aman gitu. Jadi nggak takut terguling dah. Usainya proses penyusunan di dalam mobil box menandakan perjuangan berikutnya dimulai. Tim pengiriman kini harus berpacu dengan waktu untuk mengantarkan ratusan porsi makanan ini ke berbagai titik di Jabodetabek. Perjalanan ini tentu tidak mudah. Armada pengantar seringkali harus berhadapan dengan padatnya arus lalu lintas dan kemacetan jalan raya yang sulit diprediksi. Terutama untuk pengiriman jarak jauh ke wilayah Jakarta Utara, Bekasi, Tangerang, hingga Bogor. Rata-rata dibutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan untuk mencapai satu lokasi tujuan. Meski medan yang dihadapi cukup berat, komitmen untuk sampai tepat waktu tetap menjadi prioritas utama. Karena itu juga menjadi bagian dari kecepatan yang menjadi kunci dipercayanya sebuah usaha catering.